Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini kita udah masuk tema baru ya. Tema 4D, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Mari kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang tuamu bekerja? Untuk apa sih mereka bekerja? Nah, manusia mempunyai berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dewasa harus bekerja. Nah, ada banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa dilakukan. Pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya guru, dokter, tukang cukur rambut. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Misalnya petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, koki, dan sebagainya. Petani menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Peternak menghasilkan barang berupa daging, susu, kulit, bulu, maupun produk perikanan. Tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan kerajinan tangan. Pelukis menghasilkan lukisan, sedangkan koki menghasilkan masakan. Itu tadi materi tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum lanjut, di halaman 6 sampai halaman 8 itu ada teks cerita tentang belalang yang malas. Nah, ini silakan kalian baca terlebih dahulu ya sebelum kita lanjutkan materinya. Jadi silakan videonya di pause, kalian baca ini sampai selesai. Nah, biar Umi tahu kalau kalian sudah baca sampai selesai, maka tugasnya untuk tematik adalah kerjakan soal nomor 1 sampai 6. Ya, tulis jawabannya aja di buku tulis tematik yang warna merah ya. Oke, silakan baca dulu halaman 6 sampai halaman 8 cerita belalang yang malas. Silakan dibaca. Mata pencarian penduduk pada suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain karena setiap daerah memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam bentang alam. Nah, bentang alam ini nantinya akan berpengaruh pada sumber daya alam. Nah, berikutnya kita belajar berbagai jenis pekerjaan berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama itu ada daerah pantai ataupun daerah perairan. Nah, biasanya di daerah ini penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai penggerak ataupun dalam bidang sektor wisata. Yang kedua itu ada daerah dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini bervariasi sekali ya pekerjaannya. Ada petani, peternak, karyawan, dan pedagang karena biasanya di dataran rendah ini banyak terdapat pemukiman penduduk. Yang ketiga itu ada daerah dataran tinggi. Nah, di daerah dataran tinggi ataupun pegunungan biasanya masyarakatnya bekerja sebagai petani sayuran, peternak sapi perah, ataupun juga bisa dalam bidang sektor wisata. Nah, karena daerah dataran tinggi ini memiliki tanah yang subur sehingga banyak sekali tanaman yang bisa tumbuh di daerah ini. Udara yang sejuk menjadi faktor utama suburnya tanaman perkebunan di daerah dataran tinggi. Apa saja tanamannya seperti teh, kopi, dan sayur-sayuran. Nah, dalam kegiatan ini, dalam suatu pekerjaan itu erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3.
yaitu produsen, distribusi, dan konsumen. Apa itu konsumen? Maksudnya apa itu produsen? Produsen adalah kegiatan untuk menghasilkan barang, kemudian baru didistribusikan ataupun disalurkan, dan hasil akhirnya baru bisa digunakan oleh konsumen. Nah, misalnya nelayan. Nelayan kan menangkap ikan ya, berarti dia bisa disebut sebagai produsen. Maksudnya di sini nelayan itu menghasilkan ikan, kemudian baru disalurkan atau didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan oleh penjual ataupun pengulak, baru bisa disalurkan lagi ke yang namanya konsumen. Nah, konsumen ini merupakan kegiatan memakai barang. Nah, jadi misalnya kita membeli ikan di pasar, kemudian kita konsumsi, kita olah, kita makan. Berarti kita di sini posisinya sebagai konsumen ikan yang sudah dihasilkan oleh nelayan. Itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.